Halo teman-teman, selamat datang di kelas PHP, di mana di kelas ini kita akan fokus membahas tentang logging ya, jadi logging di PHP. Oke, sebelum kita mulai, kita kenalan dulu ya. Jadi nama saya adalah Eko Kurniawan, dan saat ini saya kerja sebagai arsitek di salah satu e-commerce terbesar di Indonesia. Saya sendiri sudah kerja lebih dari 10 tahun, dan biasanya di sela-sela kesibukan saya bekerja, saya biasa menyempatkan diri ya, berbagi konten soal programming di website Programmer Zaman Now atau di YouTube channel Programmer Zaman Now. Kalau teman-teman ingin diskusi secara langsung dengan saya, teman-teman juga bisa kontak saya lewat Telegram, atau jangan lupa juga follow sosial medianya Programmer Zaman Now, ada di Facebook, Instagram, ada juga di YouTube channel, dan juga Telegram channel. Kalau teman-teman dari perusahaan teman-teman misalnya butuh konsultasi, teman-teman juga bisa kontak lewat email pribadi saya. Oke, jadi sebelum teman-teman mulai kelas ini, pastikan teman-teman sudah mengikuti kelas-kelas saya sebelumnya, yaitu PHP dasar, Object Oriented, Composer, Unit Test, Web, MVC, dan juga opsional sih ya, teman-teman diharapkan sudah mengerti Git juga. Jadi materi ini semuanya kalau bisa teman-teman sudah pelajari ya. Jadi di sini memang harapan saya adalah teman-teman sudah mengerti semua ini. Jadi nanti kita akan implementasikan pakai Unit Test contohnya, pakai Composer, Object Oriented, itu semuanya tidak akan saya bahas lagi di kelas ini. Jadi pastikan teman-teman sudah mengikuti kelas-kelas saya sebelumnya. Oke, agendanya apa sih? Agendanya di sini kita akan mengenal tentang logging, lalu nanti kita akan coba ya integrasi dengan salah satu library yang populer di PHP untuk melakukan logging, namanya adalah Monolog. Nanti juga kita akan coba membuat loggingnya ya di project kita, dan sebenarnya banyak ya materi agendanya kita bahas tentang fitur-fitur logging yang ada di library Monolog ini. Oke, nggak usah berlama-lama ya intronya, kita akan langsung masuk ke materi. Oke, sekarang kita akan berkenalan dulu dengan logging itu sendiri. Jadi di dalam logging itu ada istilahnya log file gitu ya. Log file itu apa sih? Log file itu adalah file ya atau berkas yang berisikan informasi kejadian. Jadi log itu mirip informasi kejadian. Kejadian dari apa? Kejadian biasanya dari sebuah sistem atau aplikasi. Jadi kejadian-kejadiannya kalau biasanya kan sebelumnya mungkin kalau misalnya teman-teman menggunakan PHP dilakukan echo gitu ya untuk menampilkan suatu informasi kejadian. Nah, kita sekarang buat semuanya dalam bentuk log. Dan biasanya informasi kejadian ini atau log ini biasanya disimpan dalam suatu file. Ini contoh umumnya sebenarnya ya. Sebenarnya bisa saja di tempat lain, contohnya di database lah, atau hanya di konsol saja, atau dikirim ke satu tempat seperti server dan sebagainya. Itu nggak ada masalah sebenarnya ya. Jadi istilahnya itu tujuan dari disimpannya file itu nanti tujuan akhirnya itu bisa di mana saja. Tapi kebanyakan orang menggunakan file biasanya. Nah, biasanya dalam log file itu terdapat informasi waktu kejadian dan juga pesan kejadiannya. Jadi informasi lognya itu biasanya berisi yang pertama informasi waktunya, kapan log ini dibuat misalnya, lalu isi pesannya. Jadi isi pesannya dan juga waktu kejadian itu mengikuti dari aplikasi. Jadi contohnya kalau pesan kejadiannya sih mungkin kita bisa buat sendiri misalnya ya. Tapi waktu kejadiannya biasanya mengikuti waktu ketika log itu dibuat. Nah, lantas apa itu logging? Logging itu adalah aksi menambahkan informasi log ke log filenya tersebut. Jadi log itu ya informasi kejadiannya, log file itu adalah ya istilahnya itu tempat menyimpan data lognya. Logging itu ini adalah aksi atau aktivitas kita menambahkan informasi log itu ke targetnya, contohnya ke tempat penyimpanannya, seperti itu. Nah, logging itu sudah menjadi standar di industri saat ini. Jadi teman-teman kalau nanti bekerja misalnya atau di kerjaan tidak implementasi logging itu berarti salah gitu ya. Jadi logging itu sekarang sudah menjadi standar industri untuk menampilkan informasi yang terjadi di aplikasi yang kita buat. Jadi ini teman-teman kalau bikin aplikasi sebenarnya wajib ya, sekarang sudah wajib menambahkan logging. Nah, logging bukan hanya untuk menampilkan informasi, kadang-kadang juga digunakan untuk proses debugging ketika terjadi masalah di aplikasi kita. Jadi tidak hanya untuk menampilkan informasi saja biasanya. Kadang-kadang juga ini berguna ya ketika kita melakukan proses debugging. Jadi ketika ada kesalahan dan sebagainya, biasanya kita informasi errornya dan sebagainya itu kita masukkan dalam aktivitas logging ini. Jadi kalau suatu saat ada masalah aplikasi kita, misalnya di production ada masalah, kita bisa lihat informasinya di dalam logging ini. Karena kalau tidak ada logging, maka kita akan sulit sekali melihat errornya, atau istilahnya mendebug ya,
menelusuri di mana terjadinya error. Jadi ini tentang logging. Kurang lebih diagram logging itu seperti ini. Jadi ini aplikasi kita. Jadi langsung ya dari aplikasi kita itu akan mengirim log event istilahnya tuh. Jadi ini aktivitas logging itu adalah mengirim log event ini kemana? Nah, tergantung sebenarnya. Yang paling banyak sih log file. Ada juga lain sebenarnya destinasi lain ya. Tujuan lainnya ada contohnya kayak misalnya ada ke konsol, ke terminal saja itu bisa. Cuma bedanya kalau di konsol nanti otomatis hilang gitu ya datanya. Kalau di log file kan dia tidak akan hilang. Ada juga yang mengirimnya mungkin ke database, itu bisa juga. Tapi kebanyakan orang menggunakan file, kenapa? Karena file itu murah gitu ya. Murah dan mudah untuk maintain-nya. Kalau teman-teman misalnya kirim lognya ke database, misalnya nanti database-nya mungkin lama-lama akan berat gitu ya. Kalau file kan ya nggak ada masalah sebesar apapun filenya, misalnya seperti itu. Oke, ini kalau secara gambaran besar, ekosistem logging itu sebenarnya besar banget ya. Jadi, ketika kita aplikasinya misalnya sudah mengirim lognya ke dalam log file, biasanya tidak hanya sampai di sini. Kalau kita runut ekosistemnya, itu banyak lagi sebenarnya aplikasi yang biasa digunakan untuk manajemen log misalnya. Jadi biasanya log file itu yang kita masukkan ke dalam file, itu biasanya ditarik oleh aplikasi yang namanya log aggregator. Contohnya kalau teman-teman nanti cari gitu ya di internet ada yang namanya Logstash atau juga ada yang namanya Filebit. Nah, itu digunakan untuk menarik data log kita. Nah, biasanya data log ini akan disimpan di database. Database-nya pun khusus untuk log. Jadi nggak seperti database contohnya yang biasa kita pakai seperti misalnya MySQL, nggak seperti itu biasanya ya. Karena walaupun MySQL bisa, biasanya MySQL tidak disiapkan untuk proses menyimpan data log gitu ya. Biasanya yang digunakan untuk logging contohnya ada database namanya Elasticsearch atau sistem namanya Splunk seperti itu ya. Jadi nanti log aggregator itu akan menarik datanya dari log file yang sudah dibuat oleh aplikasi kita, dia akan menyimpan ke dalam log database. Nah, dari log database ini biasanya kita bisa melakukan pencarian. Pencariannya biasanya ada yang namanya log management. Jadi istilahnya ini UI manajemennya untuk mencari lognya biar lebih mudah. Contohnya ya ada di Splunk, contohnya aplikasinya, ada juga Kibana, seperti itu. Ada Greylog gitu ya, itu ada banyak semuanya aplikasi. Jadi ekosistemnya untuk logging itu sendiri besar gitu ya. Kita mungkin kalau misalnya programmer hanya cukup fokus bikin aplikasi dan mengirimkan data lognya. Nanti yang bagian ini biasanya dihandle oleh yang namanya developer operation atau DevOps gitu ya. Jadi ini ekosistem untuk logging. Jadi walaupun sederhana tapi sebenarnya ekosistemnya besar. Jadi ini perkenalan ya tentang logging. Sekarang kita akan bahas tentang logging library yang ada di PHP. Jadi PHP sendiri sebenarnya dia memiliki function yang dikhususkan untuk melakukan logging. Jadi kalau teman-teman hanya cukup menggunakan PHP sebenarnya sudah bisa untuk implementasi logging ya. Nah, namun saat ini kebanyakan programmer PHP itu tidak menggunakannya. Jadi walaupun ada tapi tidak digunakan gitu ya. Jadi tidak semua fitur yang ada di bawaan PHP itu kadang-kadang digunakan. Kadang-kadang banyak juga yang tidak digunakan. Nah, hal ini dikarenakan penggunaannya kurang fleksibel. Jadi fitur logging yang di PHP itu kurang fleksibel dan memang kurang bagus gitu ya. Jadi fiturnya pun sangat sederhana. Kalau teman-teman pengen lihat ini contoh function yang digunakan untuk melakukan logging. Jadi ada satu function di dalam PHP namanya error log. Jadi di sini sederhana banget. Tidak ada yang aneh-aneh, tidak ada formatting, tidak ada misalnya gimana caranya kita ada leveling dan sebagainya itu nggak ada. Jadi di sini sederhana banget. Nah, saya nggak akan bahas ini kenapa? Karena memang udah jarang banget ini digunakan. Kebanyakan programmer PHP kalau mau melakukan logging ya menggunakan library gitu ya, jarang menggunakan bawaan dari PHP-nya itu sendiri. Oke, kalau misalnya kita bahas tentang library, sebenarnya ada banyak sekali library ya untuk melakukan logging, terutama di PHP. Jadi ada banyak. Contohnya ada library yang namanya Monolog. Ini adalah project-nya. Ini semua saya sebutkan ini yang open source ya. Ada juga Analog gitu ya. Ini project-nya. Ada juga Log4PHP gitu ya. Ini juga link-nya. Ada juga Kalogger. Ya. Jadi semuanya ada banyak. Masih banyak yang lainnya. Nah, jadi di sini teman-teman nggak perlu bingung. Kalau gitu saya mau pakai apa? Sebenarnya banyak library-nya. Nah, lantas kalau gitu kalau banyak kita mau pilih apa nih untuk praktek kelas ini? Khusus untuk praktek kelas ini kita akan menggunakan library-nya yang Monolog.
Jadi di kelas ini kita pakainya monolog. Kenapa? Karena monolog itu saat ini adalah library untuk logging di PHP yang paling populer. Bahkan framework besar seperti Laravel pun itu menggunakan monolog untuk implementasi loggingnya. Jadi di kelas ini kita akan fokusnya membahas atau menggunakan library-nya adalah monolog. Nah ini website packages-nya ya. Jadi kalau teman-teman nanti mau install monolognya, itu kita bisa gunakan ini, package ini, gitu ya. Nanti kita bahas di materi tersendiri. Jadi fokus kelas ini, berarti sekarang kita akan mulai mengerucut ya dari yang secara global tentang logging, kita akan mengerucut lebih membahas tentang monolog di PHP. Sekarang kita akan buat project untuk belajar PHP loggingnya ya. Nah, di sini kita tidak akan membuat dari awal lagi, kita akan gunakan project yang sebelumnya sudah kita buat gitu ya. Jadi di kelas belajar PHP MVC, kita akan mulai lakukan projectnya dari sana ya. Jadi teman-teman saya sarankan silakan clone projectnya. Jadi di sini teman-teman bisa git clone ya. Kalau teman-teman sudah mengerti git, kalau belum teman-teman bisa download di sini projectnya. Oke, saya sendiri sudah download ya. Jadi di sini saya sudah download di sini, ini projectnya. Lalu saya ubah namanya menjadi belajar PHP Logger gitu ya. Nah, di sini sebenarnya isinya sama. Oke, next-nya setelah teman-teman download ya atau clone projectnya, next-nya teman-teman perlu menambahkan dependensi si monolognya. Jadi silakan teman-teman tambahkan dependensinya. Nah, saya sarankan teman-teman eksplisit yang menyebutkan versinya. Nah, kenapa disebutkan versinya? Yang ditakutkan adalah ketika misalnya kalau teman-teman tidak eksplisit menambahkan versi, teman-teman misalnya menggunakan yang paling baru, takutnya berbeda dengan versi ketika saya buat video ini. Takutnya mungkin ada beberapa fitur yang berubah gitu ya. Jadi, silakan eksplisit menyebutkan versi dari si library monolognya, yaitu 235. Jadi ini monolog ini saya akan copy, lalu di sini, di composer JSON-nya, kita akan tambahkan ya di require-nya, di sini, kita akan tambahkan si monolog, ya. Lalu teman-teman jangan lupa tambahkan versinya, untuk versinya kita pakai 235. Jadi di sini kita sebutkan 2.3.5, seperti ini. Nah, setelah selesai, teman-teman silakan lakukan Composer install dan juga Composer update ya. Jadi kita akan buka terminal. Di dalam project-nya, silakan teman-teman ketikkan Composer install. Untuk menginstalnya, ini dia akan menginstal yang ada di Composer log gitu ya. Nah, setelah itu untuk memastikan dapat versi paling update, teman-teman bisa gunakan Composer update. Oke, kita tunggu sampai selesai. Nah, setelah selesai semuanya, kita lakukan composer dump autoload untuk file autoload-nya biar di-generate oleh si komposernya. Oke, selesai. Berarti sekarang kita sudah siap ya, project-nya sudah siap. Next-nya kita bisa mulai praktek melakukan PHP logging ini. Oke, pertama sekarang kita akan bahas tentang logger. Logger itu merupakan sebuah kelas yang digunakan untuk melakukan logging. Jadi inti dari monolog ini itu sebuah kelas namanya adalah logger. Jadi logger ini yang perlu kita buat, nanti yang kita gunakan untuk melakukan proses atau aktivitas logging. Nah, untuk membuat objek logger itu sangat mudah. Kita cukup menggunakan nama logger yang kita inginkan di parameter konstruktornya. Jadi saat teman-teman bikin logger, objek logger, itu teman-teman tentukan nama si loggernya. Nama loggernya berupa string gitu ya, jadi teman-teman bebas sebenarnya memasukkan nama loggernya. Oke, jadi pembuatannya seperti ini, sederhana, tinggal new logger, lalu di sini nama loggernya, contohnya programmer zaman now. Jadi simple, cukup seperti itu saja. Oke, kita akan coba ya. Jadi kita akan coba dalam bentuk unit test. Di dalam folder test, saya akan bikin satu buah unit test baru, PHP class, namanya adalah logger test. Jangan lupa parent-nya test case ya, punyanya si PHP unit. Oke, enter, add.
Oke, selanjutnya di sini kita akan buat unit test logger contohnya. Oke, jadi di sini teman-teman cukup bikin logger sama dengan new logger. Jadi loggernya ini ya, ini ada di dalam namespace monolog. Jadi teman-teman pastikan use loggernya dulu. Nah, seperti ini ya, use monolog logger. Nah, selanjutnya di sini teman-teman perlu masukkan namanya. Contohnya di sini programmer zaman now. Yap, cukup seperti ini aja. Ini kita pastikan tidak null. Selesai. Jadi seperti ini cara membuat logger. Sederhana banget ya. Jadi nggak perlu istilahnya itu seremoni yang aneh-aneh. Teman-teman bisa langsung to the point ya. Buat new logger, nama loggernya apa. Kita coba running unit testnya. Oke, belum saya konfigurasi sepertinya. Sebentar. Oke. Nah, kita coba lagi. Nah, selesai. Jadi seperti ini ya. Kalau teman-teman mau membuat logger. Nah, sekarang pertanyaannya, biasanya orang-orang membuat nama loggernya dengan nama apa sih gitu ya? Nah, salah satu kebiasaan ketika kita membuat objek logger adalah dengan menggunakan nama loggernya, yaitu nama lokasi kelas si logger itu dibuat. Jadi untuk apa sih? Nah, jadi kalau misalnya seperti ini ya kegunaannya, biar teman-teman nanti tahu lokasi dari si ininya, aktivitas loggingnya itu ada di mana ya. Jadi misal kita membuat objek logger di dalam kelas namanya product controller. Nah, maka biasanya kita akan menggunakan nama loggernya adalah product controller .2.2 class. Jadi nama kelas dari product controllernya. Nah, salah satu kegunaannya adalah kita bisa tahu nanti secara otomatis ya, untuk ketika kita proses melakukan logging, itu dari mana sih logger ini berasal gitu ya. Nah, kita bisa lihat dari namanya. Karena namanya sesuai dengan nama kelasnya, jadi kita bisa langsung tahu, oh, log ini itu berasal dari product controller. Seperti itu. Jadi, biasanya di sini kita masukkan nama kelasnya. Jadi, contohnya di sini logger test .2.2 kelasnya. Jadi, ketika kita membuat logger ini ada di mana nih kelasnya saat ini. Tinggal kita masukkan di dalam sini. Oke, jadi yang tadi kita bisa buat lagi ya, contohnya unit testnya. Jadi di sini kita buat lagi logger with name contohnya. Jadi biasanya kita bikinnya logger sama dengan new logger. Nah, ini saat ini saya ada di kelas mana nih? Oh, saat ini saya ada di dalam kelas logger test. Jadi di sini pakainya adalah logger test class. Nah, seperti ini. Jadi, kita assert not null logger. Selesai. Sukses ya. Jadi, biasanya banyak orang atau programmer yang melakukan ini. Ini lumayan best practice ya. Kenapa? Karena dengan kita menambahkan ini, sekarang kita tahu kalau logger ini, dia posisinya ada di dalam kelas logger test. Nanti kita lihat ya, setelah teman-teman melakukan logging, nanti kelihatan nama kelasnya di sana di dalam log eventnya. Jadi ini cara membuat logger ya. Jadi lumayan mudah untuk membuat logger. Sekarang kita bahas tentang handler. Di dalam monolog itu ada sebuah fitur yang namanya handler. Apa itu handler? Handler itu merupakan objek yang bertugas mengirim aktivitas log event kita itu dikirim ke yang kita kirim ke logger maksudnya itu mau dikirim ke target yang ditujunya apa. Jadi kan saat kita mengirimkan log gitu ya, kita pengen simpan log ini. Mau disimpan di mana nih? Tujuannya di mana? Apakah disimpan di dalam file atau hanya dikirimkan ke dalam konsol saja atau mau dikirim ke database atau mau dikirim ke email. Misalnya seperti itu gitu ya. Nah, secara default tidak ada handler sama sekali di dalam logger. Jadi saat teman-teman membuat logger itu tidak ada sama sekali handler. Artinya apa? Artinya kita perlu menambahkan handler ke dalam logger secara manual. Karena apa? Karena kalau tidak ada handler, maka semua aktivitas logging yang kita kirimkan ke dalam logger itu ya hilang gitu ya. Jadi tidak akan dikirim kemana-mana. Nah, handler di monolog itu direpresentasikan dalam sebuah interface namanya adalah handler interface. Jadi linknya ada di sini kalau teman-teman mau lihat. Atau kalau kita buka di sini handler interface, nah ini.
Jadi ini adalah interface untuk semua monolog handler gitu ya. Jadi interface-nya ini. Jadi kalau teman-teman mau buat sendiri pun contohnya, teman-teman bisa implement si interface handler ini. Oke. Nah, karena handler interface itu adalah sebuah interface, maka untuk menambahkan handler kita perlu namanya implementasi kelas dari si handler interface. Nah, tapi tenang aja, di monolog itu sudah disediakan banyak sekali handler yang kita butuhkan sebenarnya. Jadi, mungkin teman-teman nggak butuh lagi gitu ya, buat sendiri handlernya secara manual. Jadi, kalau mau nyimpan ke file itu sudah disediakan, mau nyimpan ke konsol sudah disediakan, mau nyimpan ke email contohnya sudah disediakan. Jadi, banyak yang sudah disediakan, sehingga kadang-kadang kita tidak butuh lagi membuat handler secara manual. Jadi ini contoh-contohnya ya. Kalau teman-teman perhatikan di sini ada 60 kelas yang implement si handler interface. Jadi lumayan banyak gitu ya. Kita akan coba lihat. Jadi handler interface ini lihat turunannya di sini ada banyak banget. Gitu ya. Jadi ada banyak sekali. Contohnya ada socket handler. Ini digunakan untuk mengirim ke socket gitu ya, server socket. Jadi kalau teman-teman tahu tentang socket programming, ini dikirim ke socket. Atau ada juga yang dikirim ke ini, bahkan ada Slack gitu ya. Jadi kalau kita mau pakai Slack contohnya untuk ngirim notifikasi loggingnya, itu kita bisa kirim ke Slack. Jadi menarik ya. Jadi banyak sekali, bahkan ada syslog, kalau teman-teman mengerti Linux, ini bisa dikirim ke syslog. Bahkan bisa dikirim ke database MongoDB ya, kalau teman-teman mau. Nah, ada yang lain lagi, ada FirePHP misalnya, ada DynamoDB, bahkan mau dikirim ke database Redis juga bisa gitu ya. Jadi ada banyak sekali. Ada SendGrid, kalau teman-teman mau kirim ke SendGrid via email contohnya. Atau mau dikirim ke Elasticsearch juga bisa, kalau teman-teman mau. Atau mau dikirim ke Telegram bot juga bisa. Jadi setiap informasi log yang kita kirim, contohnya mau dikirim ke Telegram bot, itu juga bisa. Jadi ada banyak sekali di sini gitu ya. Jadi bahkan dengan banyaknya ini teman-teman udah tidak butuh lagi istilahnya, tidak butuh implementasi secara manual karena semuanya sudah disediakan. Oke, salah satu handler yang banyak sekali digunakan itu ada yang namanya stream handler. Jadi stream handler ini adalah salah satu yang paling banyak atau sering digunakan. Untuk apa stream handler? Jadi stream handler ini merupakan handler yang bisa kita gunakan untuk mengirim log eventnya itu ke data itu target stream sebenarnya. Target stream itu contohnya apa? Contohnya adalah file atau juga ke konsol. Kalau teman-teman pengen lihat detailnya, teman-teman bisa lihat di sini ya. Jadi ada kelasnya namanya stream handler. Jadi ini adalah salah satu implementasi ya dari handler interface di mana dia akan menyimpan datanya ke stream, jenisnya stream. Contohnya bisa ke konsol gitu ya, atau ke remote atau local file contohnya. Jadi teman-teman tinggal pilih. Oke, contohnya seperti apa penggunaannya? Jadi penggunaannya, kalau teman-teman mau menambahkan handler, cukup menggunakan metode namanya push handler. Jadi push handler ini digunakan untuk menambahkan handler. Dan saat kita bikin logger, itu kita bisa menambahkan lebih dari satu handler. Ya contohnya teman-teman mau, ngirim langsung ke file, ke konsol, dan ke Slack misalnya, seperti itu, atau ke Elasticsearch. Itu teman-teman bisa langsung tambahkan 4 handler. Jadi fiturnya lumayan, lumayan bagus untuk si monolog ini. Jadi teman-teman bisa langsung sekali kirim satu event log contohnya, teman-teman bisa kirim semuanya ke beberapa handler. Jadi ini contohnya. Oke, kita akan coba. Jadi di sini saya akan buat file ya, di tes ini saya akan buat unit test baru namanya handler test. Oke, jangan lupa extend test case. Kita akan buat unit test handler contohnya. Jadi kita bikin logger sama dengan new logger handler test class. Jadi kita cukup gunakan logger gitu ya, push handler. Teman-teman tinggal masukkan parameternya adalah handler interface. Jadi contohnya new stream handler. Nah contohnya kalau teman-teman mau ngirim ke konsol ya, ke konsol teman-teman bisa gunakan php://stdr contohnya ya. Ini kalau mau mengirim ke ini misalnya ke dalam konsol.
Atau kalau teman-teman mau juga tambahkan kirimnya ke file gitu ya. Kalau ke file itu langsung sebutkan filenya di mana. Contohnya saya mau filenya ini di direktori saat ini, kita naik ke atas satu kali gitu ya. Lalu di sini saya mau bikin nanti filenya adalah contohnya application.log. Jadi kalaupun filenya tidak ada, nanti akan otomatis dibuatkan filenya ya. Nah, jadi seperti ini caranya. Kalau teman-teman mau tambahkan lagi, ya silahkan tambahkan logger, contohnya push handler, new Slack handler, contohnya kalau teman-teman mau ngirim ke Slack-nya. Cuma kalau ke Slack, teman-teman harus bikin dulu token si Slack-nya, channel-nya yang mana, username, dan sebagainya. Ini contoh saja ya. Kalau teman-teman mau misalnya mengirim lagi, oh saya mau ngirim ke Elasticsearch contohnya ya. Nah, teman-teman bisa push handler, new Elasticsearch handler contohnya. Jadi Elasticsearch handler, teman-teman tinggal masukkan Elasticsearch client-nya. Elasticsearch client-nya apa? Contohnya lokasinya ada di mana dan sebagainya gitu ya. Jadi teman-teman bisa masukkan handler sebanyak-banyaknya. Oke, kita akan coba tambahkan assertion. Ya, lalu di sini juga bisa teman-teman ambil get handlers-nya gitu ya. Jadi pastikan kita kan di sini memasukkan 2 ya. Jadi asset equals 2 contohnya size of jumlah si handlernya. Oke, kita coba running. Nah, unit testnya sukses. Jadi seperti ini ya kalau teman-teman mau menambahkan handler. Nah, sekarang kita belum bisa tahu dulu ya apakah benar akan dibuat misalnya filenya dan sebagainya. Nanti kita bahas setelah teman-teman mengerti tentang cara melakukan loggingnya. Sekarang kita mulai bahas tentang loggingnya. Jadi setelah kita membuat logger sebelumnya, lalu kita coba tambahkan handlernya juga ya. Nah, saatnya kita melakukan proses loggingnya. Ada banyak sekali metode yang bisa kita gunakan di kelas logger ya, yang bisa kita gunakan tentunya untuk melakukan logging. Nanti kita akan bahas lebih detail metodenya ada apa saja, itu nanti di chapter tersendiri, yaitu chapter tentang level ya. Sekarang kita bahas satu metode saja, namanya adalah info. Oke, jadi ini cara melakukan logging. Jadi untuk melakukan logging, kita cukup gunakan metode namanya info. Lalu di sini silakan masukkan informasi dari lognya. Jadi di sini, kalau misalnya kita, contohnya di sini logger info selamat belajar PHP logging ya, nanti otomatis di sini dia akan dikirim ke 2 handler ini. Yang pertama handler yang stdr ya, yaitu yang konsolnya. Yang kedua itu handler yang ini, di file application log. Jadi setiap tulisan yang kita kirimkan menggunakan metode info, ini akan dikirim ke 2 destinasi ini. Jadi ini cara melakukan logging. Jadi teman-teman cukup gunakan info. Jadi kalau teman-teman istilahnya mau membuat kode program gitu ya, lalu mau menambahkan log, itu nggak usah lagi menggunakan echo misalnya, ya nggak perlu, apalagi vardam gitu ya, nggak perlu. Teman-teman cukup langsung gunakan logging saja. Oke, kita akan coba ya. Jadi misalnya sekarang kita buat file unit test baru, nama filenya adalah logging test misalnya. Kita buat dia extend test case. Oke, kita buat test method namanya logging. Kita buat loggernya seperti yang tadi, atau kita copy paste dari yang sebelumnya, yang handler test ya, biar lebih cepat. Saya copy paste di sini. Oke, selanjutnya, jadi teman-teman cukup gunakan info. Contohnya belajar pemrograman PHP logging misalnya. Atau di sini selamat datang di programmer zaman now. Atau tambah lagi misalnya ini informasi aplikasi logging. Oke, kita tambah assertion biar tidak error. Oke, cukup. Jadi kalau teman-teman coba jalankan, nanti akan otomatis dibuatkan file namanya application log ya. Jadi di direktori saya sekarang posisinya ada di test, lalu dia naik ke atas satu folder, lalu dia akan bikin application log. Jadi nanti akan ada di folder belajar PHP logger, di sini ada application log. Lalu di sini kita akan kirimkan 3 data ini. Jadi 1 log, 2 log, 3 log.
dia akan masuk ke application log, dan juga dia akan masuk ke stdr ini atau console. Oke, kita akan coba running. Kalau teman-teman coba running ya unit testnya, nah kita lihat, nah ini unit testnya sukses ya. Nah, tapi kalau teman-teman perhatikan di dalam unit test ada informasi tambahan di sini. Oke, jadi informasinya apa? Informasinya seperti ini. Di sini ini adalah informasi dari lognya. Jadi yang pertama di sini ada informasi waktu ya, waktu kapan log itu terjadi. Lalu di sini ada ininya, nama dari si loggernya. Kebetulan nama loggernya kita menggunakan handler test class. Jadi ini nama kelasnya diikuti dengan di awal dengan nama namespace-nya seperti ini. Jadi dari sini kita bisa tahu, oh kalau log ini keluarnya di kelas handler test. Seperti itu. Makanya saya rekomendasikan teman-teman membuat nama lognya menggunakan nama si kelasnya ya, biar kita tahu kalau log ini berasal dari mana. Lalu di sini ada levelnya sebenarnya. Nanti kita lebih bahas lebih detail ya di bagian chapter selanjutnya. Ini level info ini berasal dari method. Karena kita panggilnya method info, jadi yang keluar di sini adalah info. Lalu di sini ada informasi, tulisan, atau informasi dari si lognya yang kita kirim di sini. Belajar pemrograman PHP logging, selamat datang di programmer zaman now, ini keluarnya di sini semua. Nah, lantas di sini ada dua array. Yang ini array yang pertama namanya konteks, nanti kita bahas ya di chapter tersendiri tentang konteks. Ini namanya extra. Nanti kita bahas juga di chapter tersendiri. Jadi seperti ini cara kita melakukan logging. Teman-teman cukup lakukan menggunakan metode info, nanti otomatis dia muncul di sini. Nah, ini yang keluar di sini, ini itu dari stream handler yang pertama ini, yaitu std error ya. Makanya di sini warnanya merah. Kenapa warnanya merah? Karena kita keluarnya di std error. Kalau teman-teman ganti menjadi std out gitu ya, dia keluarnya harusnya warnanya bukan merah gitu ya. Oke, kita jadikan merah biar berbeda aja warnanya. Oke, selanjutnya di sini ada application log. Nanti kalau teman-teman perhatikan ada file namanya application log. Dia masuk ke sini application log. Nah, lihat. Informasi log yang tadi yang sama seperti di konsol ini, dia juga masuk ke sini. Karena kita menambahkan handlernya 2 gitu ya. Jadi yang satu masuk ke konsol, yang satu masuk ke log file ini. Namanya application.log. Kalau teman-teman ini komen contohnya ya. Lalu kita coba jalankan lagi. Nah, ini nggak ada di konsol. Nggak kelihatan ya di sini. Nah, tapi kalau teman-teman perhatikan application log-nya dia bertambah. Lihat, bertambah jadi 6 baris. Atau kalau teman-teman pengen di konsol aja misalnya, tapi tidak mau di file ya, bisa seperti ini. Kita komen aja yang filenya. Kita running, dia munculnya di log-nya ada 3, 1, 2, 3. Tapi kalau di filenya dia tidak bertambah menjadi 9. Jadi seperti itu ya. Jadi teman-teman kalau mau melakukan logging sekarang bisa menggunakan logger dan menggunakan metode info. Jadi sederhana banget.